Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sementara untuk hari Rabu ini kawan, admin tidak melanjutkan mengulas Asia Zone 3 Point Race Chess Championship 2023 yang ada di Jakarta, di mana di match day kelima turnamen ini memainkan dua babak sekaligus kawan. Tadi sekitar jam 9 dimulai babak ke-6 dan akan dimulai jam setengah 5 ini babak ke-7. Sementara saya simpan saja game-gamenya untuk kita ulas besok kawan, baik kategori open ataupun kategori wanita. Tadi kita sudah ulas permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday kawan, di mana di Title Tuesday sesi pertama Carlsen ini menang kawan, mendapatkan 10 poin dari 11 game yang dimainkan, tak terkalahkan di sesi awalnya. Tapi di sesi kedua atau sesi akhirnya Magnus Carlsen ini berada di posisi ke-13 kawan. Dia mengalami dua kali kekalahan kawan di game-game terakhirnya menghadapi Nakamura di babak ke-10. Dia kalah waktu dari Hikaru Nakamura di game ke-10 dan juga game ke-11 Carlsen kembali memetik kekalahan kawan. Sehingga posisi terakhir Magnus Carlsen berada di peringkat ke-13. Sementara untuk sesi akhir ini dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Nanti kita akan ulas permainan Magnus Carlsen yang bisa kalah dari seorang International Master pada game terakhirnya kawan. Langsung kita ke papan analisisnya. Oke, langsung ke langkah pertama dari Magnus Carlsen menghadapi seorang International Master pada game terakhirnya di sesi akhir Title Tuesday Blitz tadi dini hari kawan. Dan Carlsen pegang putih mengawali dengan pion H4. Dalam permainan Title Tuesday di sesi awal ataupun sesi akhir, Magnus Carlsen ini kawan tidak bermain dengan pembukaan yang lazim. Dia banyak bermain dengan pembukaan-pembukaan yang aneh. Kalau hitam dia sering menggunakan pion A6. Tadi sudah kita lihat saat menghadapi Hikaru Nakamura. Ataupun jika bermain dengan putih kawan juga sering bermain dengan Lim Larsen. Seperti pion H4 ini juga dimainkan oleh Magnus Carlsen. Atau pembukaan-pembukaan yang lain tidak mendorong pion 2 petak. Kadang cuma 1 petak saat pegang putih kawan. Di permainan Title Tuesday Blitz ini cukup menarik, tidak membuka permainan dengan pembukaan yang lazim kawan. Dan pion H4 ini dikenal dengan nama Kadas Opening. Kuda F6 balasan hitam, Carlsen melanjutkan dengan pion pusatnya D4 dibalas dengan pion D5. Kuda F3 pion H6 kontrol petak G5 kawan, dan di sini gajah F4. Kalau tidak ada pion H4, apa nama pembukaan ini kawan? Tentu London System. Nanti pion E3 siap dimainkan, kecuali ada pion H4 ini terlebih dahulu dimainkan oleh Carlsen. Tapi settingannya seperti ini kawan dalam permainan London System. Dan di sini pion E6 kawan seperti biasa bisa dilanjutkan terlebih dahulu oleh hitam, seperti halnya dalam permainan London System, ataupun kalian mencoba dengan pion C5 pada posisi seperti ini, bisa juga kalian lanjutkan kawan. Tapi memilih mengeluarkan gajah terangnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pion E6 agar gajah terang tidak terkurung oleh rantai pion hitam nanti di area pertahanan. Pion E3 lanjut Carlsen, barulah pion E6 lanjut hitam, dan Carlsen di sini tidak melanjutkan pengembangan seperti kuda C3 dalam settingan permainan Jobava London kawan, tapi di sini memilih langsung bermain dengan pion C4 oleh Carlsen. Dan Stockfish menyarankan untuk baku hantam pion di sini kawan selepas diambil balik oleh gajah, hitam bisa melanjutkan gajah D6 ataupun kuda C6 terlebih dahulu kawan. Tapi memilih menahan diri agar dia mempunyai pion pusat kawan tetap mengontrol petak-petak terang ini. Dan dilanjut hitam mengembangkan kuda C6. Di sini pion ini bisa didorong sekarang oleh Carlsen kawan untuk mencoba menghadang pergerakan gajah ke petak D6 menantang pertukaran gajah gelap. Mungkin gajah ini hanya ke petak E7. Kalian di sini bisa menekan kuda kawan ke petak B5 dengan gajah. Kalau hitam rokade pada posisi ini, kalian bisa sikat kuda ini untuk merusak struktur pion. Kemudian kuda kalian tempatkan di petak E5. Coba tekan pion di sini, mungkin di backup oleh menteri di petak E8. Kalian bisa ancam gajah terlebih dahulu atau mengeluarkan menteri pada posisi ini kawan. Tapi Carlsen memilih dengan langkah pion A3 untuk kontrol peta B4 ataupun gajah yang sudah tidak bisa lagi bergerak untuk dukungan pion sayap menterinya nanti, dan gajah D6. Diladeni oleh Carlsen, gajah pukul gajah D6 diambil balik menggunakan pion. Pion ini digunakan oleh hitam untuk menjaga peta ini kawan, untuk mencegah manuver kuda yang ingin menempati petak pusat. Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C3 terlebih dahulu, barulah pion D pukul pion C4.
diambil balik oleh gajah. Ternyata idenya mengambil balik menggunakan pion C tadi digunakan untuk antisipasi pertukaran di sini kawan. Tetap hitam mempunyai kontrol pada petak terang di petak pusat. Di sini gajah B5 tidak mencoba ditarik mundur ke petak D3 menantang pertukaran. Carlsen ingin tetap bermain dengan gajah terangnya. Hitam rokade dan Carlsen di sini bertukar gajah sikat kuda C6. Diambil balik menggunakan pion B. Tentu saja kuda lompat ke petak E5 tekan pion di sini menteri lindungi di petak C7. Ada benteng C1, harus berhati-hati juga pada posisi ini ada serangan nanti kawan discover pada pion. Di sini diantisipasi dengan langkah kuda D7. Dan di sini kawan kuda pukul kuda lanjut Carlsen ataupun kalian juga punya ide dengan kuda B5 untuk ancam menteri terlebih dahulu kawan. Di sini mungkin menteri ke petak A5 skat, blokade dengan pion, menteri ambil kuda B5, barulah terjadi pertukaran kuda pukul kuda D7. Mungkin salah satu benteng ini siap digeser ke lajur E ataupun salah satu bentengnya yang lain berlajur C bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi Carlsen simple langsung menukarkan kudanya pukul kuda D7 setelah diambil balik oleh menteri. Di sini pion G4 kawan, langkah cantik dari Magnus Carlsen, tak perlu lagi rokade, langsung ingin membuka lajur-lajur sayap raja ini kawan bagi bentengnya nanti. Dan di sini gajah G6, provokasi pion didorong maju, Carlsen tetap dorong pion ke H5, gajah terpaksa mundur ke H7 dan di sini Carlsen mulai membuat langkah yang kurang presisi, terlalu agresif dengan pion G-nya kawan, pion G5 dimainkan. Kalau Stockfish menyarankan pergerakan kuda untuk membuka lajur C ini kawan dan persiapan menuju petak C5, atau jika kalian ingin memainkan pion G5 ini terlebih dahulu butuh sokongan kawan dengan pion F4 ataupun juga dengan benteng G1 terlebih dahulu. Tapi Carlsen terburu-buru kawan di sini dengan pion G5. Coba lihat kontrol waktu Magnus Carlsen kawan. Sampai langkah ke-18 ini dia masih punya 2 menit 51 detik. Artinya sampai 18 langkah yang dia mainkan dia ngebut sekali kawan. Atau seperti dalam permainan bulet. Sedangkan lawannya tersisa 1 menit 53 detik. Tapi kalau kalian ngebut kawan, hati-hati saat ada lampu merah jangan diterobos. Ngebut juga berbahaya kawan. Tapi di game Title Tuesday ini kawan, tadi sempat saya cek beberapa game Magnus Carlsen, memang dia terlihat ngebut sekali permainannya kawan, sangat cepat. Dalam permainan cepat pun Magnus Carlsen ini masih membuat repot lawan-lawannya dan banyak menghasilkan kemenangan. Itulah kehebatan Magnus Carlsen kawan. Oke, permainan berlanjut kawan. Pion H pukul pion G5 diterima oleh hitam dan di sini pion H6 ditolak dengan gajah G5. Kalau diterima cukup berbahaya kawan. Ini akan memberikan kesempatan menteri ini akan keluar ke petak H5. Rebut pion ini sikat gajah ini. Karena peta ini tadi sudah tidak dikontrol lagi oleh gajah. Ya pion F6 perkuat posisi pion dan membuka baris ke-7 bagi menteri ataupun benteng menjaga raja. Tentu menteri ambil pion yang ada di petak H6. Di sini benteng bisa diangkat untuk perkuat posisi baris ke-7-nya. Hitam masih tidak ada masalah juga, tapi juga memberikan keleluasan bagi putih bermain di lajur H ini kawan. Pilihan terbaik dari hitam tadi dengan gajah G6, kontrol petak H5 dari aktivitas menteri yang ingin menusuk lajur G. Barulah kuda A4 lanjut Carlsen, barulah di sini pion G pukul pion H6, benteng ambil balik, raja ke G7 memberikan tempat bagi benteng untuk bermain di lajur H juga, netralisir kekuatan benteng. Di sini benteng turun ke H1, ada benteng H8 tantang hitam. Dan di sini kawan Stockfish menyarankan benteng ini digeser saja ke lajur G atau ke lajur F kawan di sini menurut Stockfish. Tapi Carlsen memilih raja ini bergerak kawan untuk membuka dukungan bagi bentengnya. Nanti menterinya bermain di lajur H kawan. Dan mungkin raja ini akan dipersiapkan lari bersembunyi di sisi menteri. Tapi pion E5 terlebih dahulu membuat langkah pengorbanan kawan. Tidak diterima oleh Carlsen. Dia memilih pertukaran benteng. Diambil balik oleh benteng. Selanjutnya raja bergerak ke C3. Seumpama pada posisi ini putih melanjutkan menerima pion ini kawan, pion dipukul pion E5, menteri hitam akan bergerak ke petak F5 kawan, membuat ancaman di sini atau ingin rebut kembali pion ini dan juga nanti memberikan dukungan bagi benteng pada pion ini kawan. Itulah yang mungkin bisa terjadi. Carlsen memilih rajanya segera lari kawan ke petak C3 dan di sini benteng H2.
Menteri bergerak ke F3 lindungi pionnya kawan, dan hitam melanjutkan dengan pion E pukul, pion D4 skat. Dan di sini kawan, raja ini seharusnya lari saja ke petak B3 kemudian nanti bersembunyi. Tapi lagi-lagi karena Carlsen ini ngebut kawan, dia salah ambil pion dengan menggunakan pion E kawan. Tentu saja ada ancaman dia blunder menteri kawan, ada ancaman benteng H3 kawan. Maaf salah klik, tidak diambil oleh Carlsen kawan, tapi Carlsen langsung menyerah di langkah ke-27 ini. Tentu dia akan kehilangan menteri dengan cara seperti ini kawan, dan tak perlu lagi dilanjutkan. Itulah kawan resikonya bermain ngebut. Terlihat pada posisi ini tadi, coba perhatikan sekali lagi kontrol waktu dari Magnus Carlsen saat ada pion pukul pion ini kawan. Dari 2 menit 21 detik berubah menjadi 2 menit 19 detik. Artinya berpikir cuma 2 detik yang akhirnya blunder juga setelah ada benteng H3. Magnus Carlsen menyerah gara-gara ngebut mainnya kawan. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di title Tuesday Blitz sesi akhir. Pada game terakhir dia kalah oleh International Master karena bermain ngebut. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian kawan dengan ide-ide pembukaan yang tak lazim. Mungkin bisa kalian coba kawan untuk mengasah pembukaan kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih setiap hari sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.